Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kurnia Asanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Goa, yaitu Bapak Agus Budiono. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Goa. Di sini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Santi. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Bapak. Ya. Di sini saya ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan nih Pak. Ya. Langsung saja nih Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi itu adalah saya berkoordinasi dengan guru, dengan kaitannya dengan tenaga pendidikan yang lain untuk kasus yang ada itu. Kemudian di situ akan terlihat yang sebenarnya. Nah, dari hal yang sebenarnya itu, baik itu tentang siapa yang terlibat, kemudian apa data dukung yang ada di situ. Nah, dari situ menjadi satu pertimbangan untuk mengidentifikasi dalam mengambil keputusan, yaitu keputusan tentang hal yang kasus antara yang benar dan benar, kemudian bagaimana kita harus mencari keputusan yang terbaik. Ini dalam mengidentifikasi hal tersebut, maka tidak ada kata lain adalah saya koordinasi dengan guru yang terkait. Luar biasa sekali Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Bapak melanjutkan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebijakan. Tentu ini merupakan satu dilema, tetapi itu bisa kita siasati. Adalah misalnya untuk hal yang kaitannya dengan kita mengambil keputusan sama-sama itu hal yang baik atau hal yang benar. Tentu kita membuat satu skala prioritas, di situ ada plus minusnya juga. Sama-sama benar tentu ada plus minusnya, dan itu bisa kita ambil dengan nilai manfaat dari benar dan benarnya itu. Oleh karena itu, nilai manfaat yang besar yang mana? Disitulah kita akan membuat satu skala prioritas sehingga semua akan tercapai dan akan menjadi suatu keputusan yang bisa kita laksanakan. Gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedurnya adalah kita tentu melihat dan melangkah dengan mencari data yang valid, kemudian data di situ ada termasuk juga guru yang kita panggil, kita gali informasinya sebelum nanti kita membuat satu kesimpulan. Nah, disitulah maka langkah-langkah yang saya tempuh adalah tetap langkah-langkah yang harus prosedural, tidak asal mengambil satu langkah sehingga nanti tidak tepat sasaran yang kita putuskan. Berarti harus mengambil mencari data yang valid dulu ya, ya? Data yang valid. Lalu yang keempat Bapak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dan pada kasus-kasus dalam dilema etika? Nah, tentunya kita juga akan menerima atau menggali informasi dari guru yang lain, sehingga di situ nanti kita membuat satu semacam konferensi, semacam diskusi, ya, diskusi untuk mencari solusi agar nanti data atau keputusan yang kita ambil benar-benar tepat. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali supaya kita mengadakan menggali informasi dari beberapa sisi, dari beberapa sudut dan dari beberapa pihak. Untuk selanjutnya yaitu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Sekolah ketika mengambil satu keputusan atau melaksanakan suatu keputusan itu pasti atas dasar aturan-aturan yang ada yang berlaku di internal sekolah atau satuan pendidikan. Yang kadang-kadang menjadi tantangan adanya adalah pihak eksternal khususnya yang di sini akan memberikan atau bahkan mungkin memberikan masukan, tapi kesannya adalah intervensi atau mendikte dan seterusnya. Apalagi pihak eksternal itu ada powernya atau ada kekuatannya. Nah, di sini kadang-kadang kita sering terbentur dengan hal tersebut.
Meskipun semua bisa diputuskan, semua bisa dilaksanakan, namun adanya intervensi itu sedikit banyak memberikan semacam ya tantangan, khususnya bagi sekolah dalam para sekolah mengambil keputusan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Ya, kasus-kasus ini biasanya ada yang diklasifikasikan ya. Diklasifikasikan mungkin kasus yang ringan, barangkali kasus yang ringan itu bisa diselesaikan saat itu juga. Artinya dengan jadwal kira-kira kasus itu ringan dan bisa segera diselesaikan, bisa diselesaikan waktu itu juga. Namun demikian juga ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga kita membuat semacam schedule atau tata waktu ya, tata waktu untuk bisa menyelesaikan itu dengan beberapa pertimbangan, mengambil beberapa pertimbangan, mengambil beberapa masukan, sehingga butuh waktu. Nah, ini tergantung juga dari bobot kasusnya ini. Jadi nggak harus semuanya sama gitu ya Pak? Ya, tergantung dengan bobotnya. Ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Di sekolah kita ada beberapa pihak yang sangat mendukung, yang sangat membantu, baik itu tentang tenaga guru, tenaga kependidikan, dan juga termasuk siswa. Nah, ini pihak-pihak yang ada di sekolah, dan ini sangat mempermudah dan memberikan informasi yang terdekat, sehingga kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah keputusan itu. Jadi semua warga sekolah gitu ya Pak? Semua warga sekolah, betul. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, pengalaman yang sangat berharga dan pelajaran yang bisa kita petik adalah meskipun kita kadang punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri, tapi begitu pentingnya kita selalu melaksanakan interaksi dan koordinasi dengan lintas pihak. Disitulah maka akan kesempurnaan keputusan itu bisa kita peroleh. Gitu. Terima kasih sekali Mbak atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak. Terima kasih juga atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam menjalani keseharian saya sebagai guru di sekolah dasar. Mohon maaf Bapak jika ada salah-salah kata. Saya mohon pamit nih Pak. Sama-sama, terima kasih. Semoga Terima kasih, sukses Pak. ya.